Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kita yang ke-6 kali, yang insya Allah ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang masalah tema tentang topik as-sa'ah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema yang berbeda, yaitu tentang yaumiyatuna atau keseharian kita. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar Bapak juga baik. Sebelumnya Bapak ingin absen terlebih dahulu. Ya, absen sudah selesai. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, yang pertama dulu topik kita adalah membahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi jumlah ismiyah dan dapat membuat contoh. Dan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jumlah fi'liyah dan dapat membuat contoh. Nah, langsung saja kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, yaitu membahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang berkaitan dengan topik kita, yaitu tentang yaumiyatuna. Langsung saja, silahkan simak di buku paket bahasa Arab kalian pada halaman 28. Di sini Bapak akan membacakan sebuah contoh, silahkan kalian simak baik-baik, yaitu yang pertama berupa jumlah ismiyah seperti ini. At-talibu yartadi malabisal madrasah. Ahmadu ya'malul wajibal manzili. La'bul kurati yantahi fis sa'atil khamisah. Al-ustadzatu tu'allimul lughatal arabiyyah. Ana utari'ud durusa layla. Itu tadi adalah contoh ungkapan berupa jumlah ismiyah. Yang kedua adalah contoh ungkapan berupa jumlah fi'liyah, yaitu yartadi talibu malabisal madrasah. Ya'malu ahmadul wajibal manzili. Yantahi la'bul kurati fis sa'atil khamisah. Tu'allimul ustadzatu al-lughatal arabiyyah. Utali'ud durusa layla. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh berupa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, lalu apa itu pengertian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Nah, jadi di dalam buku ini dijelaskan bahwa kalimat dalam tinjauan bahasa Arab disebut dengan jumlah. Dilihat dari susunannya, kalimat dalam bahasa Arab ada dua bentuk, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi, kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Arab itu disebut dengan jumlah, yang mana jumlah itu ada dua, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim. Struktur penyusunan jumlah ismiyah disebut dengan mubtada atau subjek dan khobar atau predikat. Jadi jumlah ismiyah adalah suatu jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Susunan struktur kalimatnya berupa apa? Yaitu berupa mubtada dan berupa khobar. Mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Nah, contoh kita ambil
di dalam yang penyebutan di atas tadi, seperti contoh at-talibu yartadi malabisal madrasah. Di situ dinamakan jumlah apa? Di situ disebut dengan jumlah ismiyah. Mengapa? Karena diawali dengan isim, yaitu kata at-talib. Apa itu tanda isim dari kata at-talib? Tanda isimnya itu adalah alif lam. Selain itu juga struktur kalimatnya tersusun dari mubtada dan khobar. At-talibu sebagai mubtada dan yartadi jumlah fi'liyah sebagai khobar. Nah, jadi kemudian dalam penyusunan jumlah ismiyah yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan rafa. Isim ma'rifat ada 6, yaitu isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, dan lain-lain. Selain isim ma'rifat disebut isim nakirah. Jadi isim nakirah tidak boleh menjadi mubtada. Dan juga isim ma'rifat yang berhukum rafa. Nah, jadi isim-isim yang berhukum nasab, berhukum jar itu tidak termasuk dalam pembahasan mubtada. Karena syarat mubtada tadi apa? Yaitu isim ma'rifat yang berhukum rafa. Yang kedua, khobar harus berbentuk isim nakirah dan rafa jika berupa isim. Nah, jadi khobarnya itu berupa isim nakirah jika berupa isim. Sedangkan jika berupa fi'il seperti contoh yang Bapak sebutkan tadi, maka tidak diharuskan berbentuk isim nakirah, tapi itu namanya khobar berupa jumlah fi'liyah. Contohnya yang berupa isim seperti al-quratu kabiratun, bola itu besar. Kata kabiratun situ sebagai khobar dan berupa isim nakirah karena berupa isim. Dan yang ketiga adalah khobar harus sealur dengan mubtada dari sisi jenis, yaitu mudzakkar dan muannas, dan jumlah mufrad, musanna, dan jamak. Jadi khobar itu harus sesuai dengan mubtadanya di segi jenis kelaminnya dan di segi bentuk katanya, yaitu mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak. Contoh yang Bapak sebutkan tadi kan al-quratu kabiratun, di situ isim keduanya sama-sama muannas. Nah, sedangkan bentuknya itu sama-sama mufrad. Nah, itulah yang disebut sealur atau sesuai antara khobar dan mubtada. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Oh ya. Nah, tadi kan yang Bapak jelaskan adalah berupa jumlah ismiyah. Lalu seperti apa Pak jumlah fi'liyah? Nah, jumlah fi'liyah itu kebalikan dari jumlah ismiyah, yaitu suatu jumlah atau suatu kalimat yang diawali dengan fi'il. Contohnya yang seperti disebutkan di dalam contoh tadi kan kata yartadi thalibu malabisal madrasah. Nah, di situ kan diawali berupa fi'il yaitu yartadi. Karena itulah di situ disebut berupa jumlah fi'liyah karena diawali fi'il. Nah, untuk membedakannya seperti itu. Apabila suatu kalimat diawali fi'il berarti disebut jumlah fi'liyah. Sebaliknya, suatu kalimat yang diawali berupa isim maka disebut jumlah ismiyah. Ataupun peta konsepnya itu dapat dilihat di halaman 29. Nah, di situ bahwa jenis jumlah itu ada dua, ada ismiyah, ada fi'liyah. Fi'liyah itu strukturnya berupa fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu berupa pelaku. Sedangkan jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada syaratnya apa tadi? Harus berupa isim ma'rifat dan berhukum rafa. Sedangkan khobar berupa isim nakirah, hukum rafa, dan selaras atau sesuai dengan mubtada. Nah, seperti itu tadi. Bisa dipahami penjelasan Bapak? Nah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya di sini silakan kalian perhatikan dan bandingkan contoh yang Bapak sebutkan ini, yaitu al-mudarrisatu wasi'atun, al-faslu nazifun, al-hafilatu muzdahimatun, al-ustadzu yashrahu darsa,
Ahmadu yaqra'u darsa huwa qa'imun amamal fasli ammun muzammilun syurtiyun at-talibu mujtahidun at-talibani mujtahidani at-tilmizu yajlisu bihudu'in Fatimatu taftahul baba huwa yaqumu amamal fasli al-ummu ta'uddul futur. Nah, apa yang dapat kalian pahami dari perbandingan dua contoh-contoh tersebut? Ya, silakan. Ya, benar. Nah, jadi bahwa tadi sebagaimana yang dijelaskan Bapak, jika diawali berupa isim berarti disebut jumlah ismiyah, sedangkan jika berupa fi'il maka disebut jumlah fi'liyah. Selain itu, apakah ada lagi? Ya, benar. Nah, tadi di dalam contoh at-talibani mujtahidani itu ada kesesuaian antara khabar mubtada dan khabar dan mubtada, yaitu sama-sama berupa isim tasniyah. Alhamdulillah kalian dapat memahami dari penjelasan Bapak. Nah, itu tadi mengenai contoh kesesuaian dan contoh antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Selanjutnya adalah silakan kalian perhatikan latihan berikut ini. Nah, di situ terdapat jumlah fi'liyah. Silakan kalian masing-masing ubah ke jumlah ismiyah. Contohnya seperti ini. Tu'iddu ummi al-futura. Nah, kita ubah ke jumlah ismiyah yaitu ummi tu'iddul futur dan seterusnya. Bapak beri waktu 5 menit. Ya, sudah selesai. Bisa Bapak lihat. Alhamdulillah bisa dipahami. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akan simpulkan sedikit adalah bahwa di sini kita tadi mempelajari tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah suatu kalimat yang diawali dengan kalimat isim, sedangkan jumlah fi'liyah diawali dengan kalimat fi'il. Nah, kemudian selanjutnya adalah silahkan kalian kerjakan tugas pada halaman 31. Silahkan kerjakan tugas tersebut sesuai perintah yang ada di buku. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mungkin ini adalah pertemuan yang terakhir karena sudah habis pertemuan dengan Bapak. Mungkin itu saja dari Bapak. Selanjutnya jangan lupa kalian kirimkan tugas seperti biasa. Ya, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.